Oke, silakan Dokter Adi yang kemarin sempat mengangkat kitab suci dari Perjanjian Baru. Nubuatan Perjanjian Baru itu dipenuhi oleh Yesus atau PB. Silakan Dokter Adi bernarasi, kemudian ditanggapi oleh teman-teman Muslim. Baik, terima kasih. Oke. Untuk Pak Jumas, selamat pagi menjelang siang. Udah lama saya nanti nih baru ketemu. Iya Pak Dokter. Silakan. Kemarin saya diundang di OB ya, diundang terus. Jam 12 malam saya diundang. Jam 12 saya udah tidur. Baik, jadi topik kita kitab suci. Bibel itu adalah kitab suci berisi firman Tuhan yang ditulis para nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Jadi bukan karangan manusia. Inisiatif perintah itu ada dari Tuhan kepada para nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Hosea 12 ayat 11. Penglihatan itu adalah nubuatan atau wahyu yang diberikan untuk ditulis dalam sebuah kitab. Contoh, Musa diperintahkan menulis kitab suci dalam sebuah kitab. Tertulis di Keluaran 17 ayat 14. Yesaya, Yeremia, semua para nabi sampai zaman Yohanes Pembaptis diberi penglihatan supaya menulis firman Tuhan dalam sebuah kitab. Di Perjanjian Baru, para murid diberi juga wahyu atau penglihatan untuk menulis dalam sebuah kitab. Wahyu 1:11, tuliskanlah apa yang kamu lihat. Itu kata Yesus melalui malaikat kepada Yohanes. Dan Yohanes berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itu yang kami tuliskan. Kami di situ adalah murid-murid Yesus, baik murid Yesus yang 12 maupun murid yang 70 lain, serta ada murid khusus Paulus. Lalu, kemarin saya sudah ngomong sama Uniripa di grup bahwa Bibel itu adalah kitab perjanjian. Ada perjanjian Tuhan dengan Adam. Jika engkau makan buah pohon di Taman Eden itu, kamu akan mati, pohon pengetahuan itu. Tetapi jika tidak dimakan, ada di sana pohon kehidupan. Jika makan buah pohon kehidupan, dia akan memperoleh hidup kekal. Tetapi ketika ular menggoda Hawa dan menggoda Hawa juga memberikan kepada Adam, mereka diusir. Seandainya mereka tidak diusir, di taman itu ada pohon kehidupan. Jika buahnya dimakan, dia memperoleh hidup kekal. Kejadian 2, Kejadian 3 ayat 22. Tetapi perjanjian, makanya Bibel itu perjanjian, ada kitab perjanjian antara Tuhan dengan Adam, perjanjian Tuhan dengan Nuh, cuma 8 orang yang selamat, perjanjian Tuhan dengan Abraham, itu perjanjian sunat, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, itu hukum Taurat, dan ada perjanjian Tuhan atau Yesus dengan murid-muridnya. Jadi setiap perjanjian itu, Pak Juma, jika dilakukan akan memperoleh hidup yang kekal. Mulai data di Kejadian 3:22, jika makan buah pohon kehidupan memperoleh hidup kekal. Di perjanjian Yesus di Yohanes 6 ayat 54, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal dan akan kubagikan pada akhir zaman. Karena Bibel ditulis, firman Tuhan ditulis dalam sebuah kitab atas perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 13 adalah, jika percaya kepada anak Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 13, saya bacakan sebentar. Tujuan tahan. Itu ditulis adalah Yohanes 5 Dokter Adi. 13. Dokter Adi. Oke, lanjut. Ini terakhir. Ini yang terakhir. Oke, ini terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itulah Pak Juma, tujuan Bible ditulis atas perintah Tuhan adalah perjanjian. Jika taat perjanjian, maka memperoleh hidup kekal. Tuhan memberikan penglihatan supaya melalui penglihatan itu menulis firman dalam sebuah kitab. Tuhan juga memberi perumpamaan supaya melalui perumpamaan itu merahasiakan makna firman yang sesungguhnya. Di sana dikatakan tadi, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ada juga makan pohon kehidupan memperoleh hidup kekal. Makan daging Yesus dan minum darah Yesus memperoleh hidup kekal. Dan Yesus berjanji, ini perjanjian baru, Lukas 22 ayat 18, satu saat lagi, saya bacakan ini ayat terakhir, paling akhir lagi. Lukas 22 ayat 11, ini perjanjian baru antara Yesus dengan murid-murid Yesus, bahwa Yesus nanti akan makan Paskah lagi pada saat kedatangan kerajaan Allah yang kedua kali. Tertulis datanya di Lukas 22 ayat 18, saya bacakan. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum anggur sampai kerajaan Allah. Jadi nanti perjamuan Paskah yang diumpamakan makan roti sebagai perlambang daging, minum anggur sebagai perlambang darah Yesus, itu perjamuan Paskah itu yang pertama sudah dilakukan dengan murid-murid. Nanti Yesus akan melakukan itu lagi setelah kerajaan Allah datang kembali. Demikian Pak Jum. Oke, di sini saya sudah masuk waktu zuhur. Uktilona monitor. Uktilona monitor. Uktilona. Uktilona. Oke, Bunda Rahma monitor. Uni. Oke. Antara Bunda Rahma atau Bang Moto untuk bisa memoderatori diskusi Bang Zuma dengan Dr. Adi Ubi Kapas, bisa? Siapa yang bisa? Oke, Uni. Oke, Bunda Rahma, Oke, tapi insyaallah. Bunda Rahma tempatkan diri sebagai moderator ya, jangan ikut menjawab, biar serahkan kepada mereka yang menjadi Siap. narasumber ya. Malaikat Siap. Muslim Siap. atau non Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Oke, kafir. Muslim. Mantan Oke, kafir. Pak, izin untuk menurunkan. Salam Saya kenal, izin. Bang. Ya, salam kenal. Mohon maaf, saya agak ingin terburu-buru karena saya mau sholat. Saya mencoba Lanjut, untuk kakakku. Salam ya kenal izin sama saya menurunkan Terima kasih, Bapak Bang. karena saya ingin teman-teman Kristen yang menempati posisi Anda. Oke, mohon maaf, izin saya turunkan. Baik, saya akan sholat. Saya minta tolong kepada teman-teman, baik di sini ada Ubi Kapas dan Dr. Adi dan teman-teman Kristen, saya perkuat dengan menambahkan satu orang Kristen lagi, biar di sini room kita berimbang. Dan saya serahkan diskusinya kepada Bang Zuma, Bang Ali dan Bang Moto dan Bunda Rahma sebagai moderator, dan saya izin meninggalkan room ini untuk sholat. Dan jangan minta naik wahai teman-teman Muslim, saya tidak akan naikkan, cukup Muslimnya, dan saya hanya menunggu teman-teman Kristen. Oke. Baik, saya sapa lagi satu orang Kristen. Kalau Muslim saya turunkan, maka silakan dilanjutkan setelahnya. Bang Zuma fokus dengan Pak Dr. Adi berarti dulu ya. Tirtihom Muslim non Muslim? Tirtihom Muslim non Muslim? Tirtihom Muslim non Muslim? Oke, izin saya turunkan. Muslim, iya oke. Izin saya turunkan, salam kenal, mohon maaf. Kita sudah ada di zona perang argumentasi ya, bukan tempat belajar. Kalau mau belajar di bawah saja, terima kasih. Oke, saya sudah tidak tambah lagi ya. Saya akan langsung sholat. Silakan Bang Zuma. Bunda Rama, ingat, tempatkan posisi sebagai moderator. Jangan coba untuk ikut dalam ranah diskusi ini. Fair. Oke, Siap, assalamualaikum, Uni. saya tinggal. Siap. Baik. Oke, baik. Silakan Gurunda ditanggapi apa yang narasi yang disampaikan oleh Dr. Adi. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang sahabat-sahabat, rekan-rekan. Saya mengawali tema ini ya terkait dengan kitab suci. Jadi Islam dan Kristen itu mengaku beragama, punya landasan agama, sumber keyakinan dan seterusnya, di mana kesemuanya itu bermuara pada sebuah buku ya, yang kemudian kita anggap sebagai kitab suci.
Artinya gini, ketika Pak Dokter membawa tema itu harusnya kita berbicara mengenai asal-usul daripada setiap kata per kata di dalam buku yang Anda jadikan sebagai acuan iman. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullah wa ati'un. Jadi di Al-Quran kami itu dijelaskan bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel itu sama dengan kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Perbedaannya, cakupan dakwah Yesus hanya untuk Bani Israel, cakupan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah punya tanggung jawab ya berjuta kali lipat tanggung jawabnya lebih besar daripada Yesus. Tapi Yesus dijelaskan di dalam Al-Quran, fattaqullah, taatlah kepada Allah, wa ati'un, dan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini seirama dengan kitab saudara Yohanes 3 nomor 36. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan hidup kekal, melainkan murka Tuhan tetap padanya. Nah, artinya yang mau ditaatin di sini adalah Yesus. Apa kaitannya dengan kitab suci? Al-Quran menjelaskan lebih jauh. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebenaran untuk meneguhkan hati, iman, keyakinan, kepercayaan orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, yaitu muslim, yang taat kepada Yesus, muslim, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, aturan-aturannya itu muslim. Lalu kemudian lebih jauh Al-Quran pun menjelaskan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi lagi-lagi muaranya adalah Allah. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan kalam Allah. Yesus kemudian mengaku di dalam kitab saudara bahwasanya barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Ini poin. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Telah memberikan firman. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, firman Allah yang datang kepada Yesus sudah disampaikan oleh Yesus kepada pengikutnya. Sedangkan tulisan-tulisan yang Anda jadikan sebagai kitab suci, itu adalah tulisan-tulisan yang puluhan tahun muncul belakangan setelah Yesus itu tidak ada di dunia. Nah, ini kita berbicara mengenai kitab suci. Kalau Al-Quran, Rasulullah sendiri kemudian yang menyatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, khairukum man ta'allamal Quran, dan seterusnya. Ada perintah Rasulullah menyebut Al-Quran, menginstruksikan Al-Quran. Yesus tidak pernah kita temukan menginstruksikan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Lalu apa landasan Anda mengatakan kitab yang ditulis oleh orang yang tidak jelas itu sebagai firman Tuhan? Demikian sementara, sangat menarik untuk kita bahas. Silakan. Dinda Ali silakan ditambahkan kalau ada yang kurang. Silakan. Silakan Ustadz Ali tambahkan. Ada Dinda Moto juga. Ustaz, silakan. Iya, tidak apa-apa antara Dr. Adi sama Abang Dazuma dulu. Kita dengarkan narasi kedua narasumber insyaallah. Oh, jadi ini antara Dr. Adi dengan Gurunda ya. Jadi Ya, Bang, ini Ubi nggak bisa ya? Enggak, kalau Atau dia misalnya bisa? Ubi mau tambahkan boleh, teman-teman muslim yang lain juga. Ya, Bapak. Oke, kalau oke, ada oke. kalau ada teman Oten Kristen dinaikkan. lain bernarasi, insyaallah kita tanggapi. Oke, Ahi Moto mau menambahi
Ahimoto mau menambahi, silakan. Aku ini aja lebih mendahulukan teman-teman Kristen dulu biar puas bertanya oke. gitu, nanti biar bisa kita tanggapi. Oke, terima Lanjut, kasih. lanjut. Silakan dokter ditanggapi, setelah itu diberi kesempatan kepada Ubi Kupas juga ya. Oh, siapa yang noise ya? Baik, terima kasih Bang Ali sama Krios Moto ya. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya sama Pak Ustadz Juma. Jadi Pak Ustadz Juma, pernyataan saya tadi Bible itu ditulis atas perintah Tuhan kepada para nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Mulai dari Musa sampai zaman Yohanes Pembaptis. Itu garis bawahi. Musa diberi perintah menulis firman. Keluaran 17 ayat 14. Saya 14. Silakan dokter. Silakan Pak, silakan. Dia cari ayat dalil. Kemudian Ini kok diam, rumahku kayak kuburan ini, kenapa? Halo, sinyalnya dokter Adi nggak kedengeran suaranya. Dokter Adi. Aku sapa dulu nih. Ason, muslim non muslim, Ason. Ason Nepar. Ason, dokter Adi. Oke. Silakan yang lain dulu, mungkin Bang Ali atau Bang Moto ada yang mau ditambahkan, ada yang mau disampaikan daripada kayak kuburan. di Lukas sebentar. Oh, itu udah ada suaranya. Bisa dibesarin sedikit suaranya, dokter. Suaranya agak kecil gitu loh, nggak kedengeran. Oh ya. Ya, coba kasih tenaga sedikit Pak. Semangat Pak Saya Adi. manjat tadi. Oh, oke lanjut. Ya, oke. Jadi nggak kedengaran tadi ya? Nggak kedengaran tadi? Iya, hilang Lukas dari 20. peredaran. Lanjut. Sebentar. Saya ganti posisi di mana saya ini. Ya, ganti posisi. Naik ke loteng, Pak. Kalau tengah malam kan lebih enak ini. Tapi kalau tengah malam Pak Juma kelamaan nanti. Oke, di itu Lukas bagus. 24, di Lukas 24, udah naik ke loteng permintaan Bu Rahmat tadi. Di Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Artinya, perjanjian lama yang terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab para Nabi, dan kitab Mazmur itu ditulis atas perintah Tuhan dan melalui penglihatan dan perumpamaan. Itu sangat jelas. Ya, itu tentang itu. Jadi kalau boleh saya bertanya tentang Al-Quran, ada nggak perintah Allah kepada Nabi supaya Nabi menulis Al-Quran dalam sebuah kitab? Jika ada, ditampilkan dalilnya. Itu. Terus tentang Yohanes 3 ayat 36 bahwa untuk menghidup kekal, saya bacakan kembali pernyataan dari Ustadz Juma tadi. Yohanes 3 ayat 36 saya baca. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap
ada di atasnya. Jadi percaya kepada Yesus, percaya kepada anak di sini Yesus. Karena Yesus di Wahyu 1 ayat 20 adalah firman Tuhan Allah. Jadi percaya kepada firman Tuhan Allah. Tadi narasi saya di Kejadian 3 ayat 22, makan pohon kehidupan akan memperoleh hidup kekal. Makan pohon itu bukan jasmani, tapi percaya kepada firman. Yohanes 6 ayat 54, makan daging Yesus dan minum darah Yesus itu percaya kepada firman. Karena firman itu adalah Tuhan. Mengerti firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, menyimpannya dalam akal budi, melakukannya. Itu makan firman. Lalu di Yohanes 17, Pak Juma tampilkan, saya baca. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Di ayat 8 yang paralel, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Pak Juma, beberapa kali kita sudah diskusi, saya sudah terangkan bahwa pada zaman dahulu Allah menyampaikan firman-Nya melalui nabi-nabi, tetapi ditolak. Makanya Allah mengutus Yesus, Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa, untuk memberikan hidup yang kekal. Kenapa Musa menyampaikan Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa. Tetapi ternyata bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Bukan hanya Allah Esa yang disembah, tapi anak lembu di apa? Makanya Yesus datang mengatakan itu kembali di Markus 12:29, Allah itu Esa. Dan mereka menerimanya. Yang menerimanya itu adalah murid-murid dan orang yang percaya kepada murid-murid. Jadi Yesus menyampaikan firman karena para nabi pada zaman dahulu kala ditolak. Ditolak itu tertulis di Pak, dokter. 25. Oh, lanjut. Saya bacakan Yeremia 7 ayat 25-26. Dokter Adi, biar Anda tidak susah, silakan Anda sebutkan nomornya nanti dibacakan sama Bunda Rama. 25. Dokter Adi, biar Anda tidak terganggu diskusinya, karena ini waktunya nanti sangat panjang. Sebutkan nomor ayatnya, biarkan Bunda Rama yang membantu membacakan. Semua penyampai-penyampai firman itu sebelum Yesus menyampaikan firman itu ditolak. Demikian Pak Usman, Pak Juma. Oke, terima kasih dok. Silakan Ubi Kupas kalau mau menambahi. Silakan Ubi Kupas. Ubi Kupas monitor. Lanjut saja dulu. Oh oke, silakan Gurunda ditanggapi. Itu ini Ara Uru Kristen ya. Selamat siang, assalamualaikum. Ara Uru. Mohon maaf Kristen apa Muslim? Nggak jawab. Silakan. Atau nyimak dulu ya Ara Uru. Ya silakan Gurunda, maaf. Oke, baik. Kalau di Al-Quran itu Pak, tradisi yang digunakan itu adalah tradisi lisan dalam proses pewahyuan. Bukan kemudian perintah dari Tuhannya untuk dituliskan langsung. Dikatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعُوا قُرْآنَ. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan Al-Quran itu. Itu perintah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu Al-Quran, menyampaikan kepada pengikutnya. Pengikutnya kemudian menghafalkan.
Nah, setelah mereka menghafalkan, lalu kemudian menuliskan. Ini yang kami punya tradisi ada dua, tradisi hafalan, tradisi tulisan, dan itu instruksi langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Huzu Quran, ambillah Al-Quran. Ada perintahnya. Artinya bahwasanya pada masa Rasulullah itu tulisan sudah ada, perintah dari Rasulullah itu sudah ada. Diperintahkan kemudian untuk mengambil Al-Quran itu dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian sahabatnya Salim, kemudian Ubay bin Ka'af, dan seterusnya. Jadi ada perintah. Nah sekarang keabsahan Al-Quran itu sebagai kitab suci itu secara kodifikasi jelas. Rasulullah pada masanya itu sudah tersusun, udah dibacakan, udah dituliskan. Para sahabat, masa sahabat juga demikian adanya. Ada masa di mana mereka mendaras. Belum lagi malaikat Jibril kemudian proses talaki terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW di setiap bulan suci Ramadan. Selama masa pewahyuan Al-Quran. Nah, sekarang kita lari ke Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku dengarkan. Ini Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Apa yang aku dengarkan, itu yang aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti ada masa di mana Yesus itu menerima firman tanpa ada campur tangan Yesus, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Nah, apakah itu disifati oleh kitab saudara? Tidak. Tidak disifati. Berarti kitab saudara bukan lagi murni firman Tuhan. Kenapa? Karena penuh dengan kata-kata pengantar. Contoh misalnya, kita lihat di dalam kitab saudara, dalam Markus 7 nomor 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya. Ini sudah pasti bukan firman Tuhan, Pak. Tapi ini adalah cerita yang kemudian dibangun oleh penulis Markus untuk menceritakan keadaan Yesus yang sedang melaksanakan misi kenabian. Bukan firman Tuhan. Belum lagi kalau dia katakan bahwasanya Yesus setelah menengadahkan tangan ke langit, Yesus berkata, dan perkataannya itu bukan bahasa Yunani, Pak. Dia menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aram, sorry. Nah, lalu bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan kitab Anda suci? Yesus mengatakan di sana fet'ah dalam bahasa Aram, artinya terbukalah. Nah, artinya Bapak pun harus tahu ternyata Yesus ketika berkomunikasi dengan Tuhannya menggunakan bahasa Aram. Tertulis oleh penulis kitab saudara. Berarti kalau saya menganalogikan, kitab saudara itu layaknya buku seperti Sirah Nabawiyah. Bukan kitab suci, tapi cerita yang mengkisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan kitab suci, tapi buku yang berbicara tentang sejarah kehidupan daripada sang oknum yang diangkat sebagai tema tulisan di dalam sebuah buku tersebut. Nah, ini temanya kitab suci. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan kitab Anda kitab suci, sementara di sana syarat dengan perkataan-perkataan orang yang bukan nabi apalagi rasul. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efatha. Gimana itu? Fetha. Terbukalah. Gimana itu? Ternyata Yesus memang pernah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Aram. Artinya gini, yang perlu saudara pahami adalah kitab saudara adalah buku cerita. Tapi bukan firman Tuhan. Level kitab hadits saja tidak bisa sampai. Apalagi Al-Quran. Coba. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh, berarti kalau begitu tidak boleh ada kata pengantar. Kemudian sambil menengadah ke langit. Artinya, jangankan Markus, Yesus pun tidak boleh menambah-nambahkan. Kemudian aku menengadahkan tangan ke langit, lalu aku berkata, enggak boleh. Yesus enggak boleh menambah-nambahkan. Kenapa? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu Tuhan mengatakan apa? Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Nah, ini yang perlu Bapak luruskan. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Mana firman Allahnya? Mana firman Allah yang Yesus maksud? Mana?
Di dalam Yohanes 8:47, barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Nah, di Kristen mana firman Allah itu? Anda tidak akan bisa temukan firman Allah itu mana. Sedangkan yang ada di tangan Anda sekarang itu cuma terjemahan bahasa manusia. Mana segala firman yang Yesus terima dari Allah, yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi, mana? Anda tidak bisa menemukan itu. Oleh karena itulah, ya harusnya Anda jangan pilih tema kayak begini, karena akan mengunci Anda disebabkan karena kitab Anda itu bukan kitab suci. Kitab Anda itu buku sejarah, tapi sejarahnya pun harus diuji apakah betul seperti itu. Sebab Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab saudara. Berbeda dengan Al-Quran. Berbicara mengenai Al-Quran, siang malam Rasulullah membahas Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semua berbicara Al-Quran. Ya, kalau kedatangan beliau, ya memang bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Zikr itu nama lain Al-Quran. Aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk kau jelaskan kepada seluruh manusia apa yang aku kehendaki berlaku kepada mereka agar mereka berfikir. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nah, mana? Aku adalah utusan untuk menjelaskan kitab Yohanes, untuk menjelaskan kitab Markus kepada kalian. Mana perkataan Yesus seperti itu? Enggak ada. Berarti sekali lagi saya katakan, kitab saudara itu hanya cerita-cerita, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, apalagi firman Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Ini apa yang noise Bang Dr. Adi noise nih. Silakan dari pihak Kristen siapa yang mau menanggapi? Pak Martin ini Kristen kan, Marvin? Mau menanggapi Ubi Kupas? Pak Marvin? Monitor? Enggak. Halo, selamat siang. Mau menanggapi Gurunda tadi? Loh. Ya udah, silakan Dokter Adi nanggapi dulu Gurunda ya. Suaranya agak digedein dokter ya, kecil. Ya silakan Dokter Adi. Aku noise ya enggak? Iya noise tadi. Noise kalau ini. Silakan. Sekarang enggak? Ya enggak, silakan. Matius 11 ayat 13. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Shalom. Artinya data-data yang saya buat tadi bahwa Tuhan memberi perintah kepada para nabi untuk menulis firman dalam sebuah kitab. Itu perjanjian lama sampai pada zaman Yohanes. Lalu tadi Yesus turun dari sorga, diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup kekal. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Yesus menyampaikan firman karena semua para nabi pada zaman dahulu telah ditolak. Firman yang disampaikan Musa di Ulangan 6 ayat 4 Allah itu Esa ditolak. Makanya Yesus turun dari sorga menyampaikan ulang. Markus 12 ayat 29 Allah itu Esa diulang. Terus pernyataan Pak Ustadz Juma dikatakan Yesus menyampaikan apa yang Bapa sampaikan, bukan dari diri Yesus. Selaras dengan Wahyu 22 ayat 18-19, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena Yesus diutus turun dari sorga, maka apa pesan dari sorga tidak ditambahi, tidak dikurangi. Itu yang disampaikan Yesus. Itu jelas. Yesus menyampaikan apa kata Bapa. Karena Bapa sudah menyampaikan kepada Pak Musa, kepada Yeremia, pada Yosua, pada Zakaria, pada para nabi, ditolak. Makanya Yesus menyampaikan kembali firman itu. Lalu Yesus mengatakan, Matius 16 ayat 21, saya akan ke Yerusalem, saya akan mendapat aniaya, saya akan mati dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Itu perkataan Yesus kepada para murid. Murid nggak ngerti perkataan Yesus yang tertulis di Matius 16:21. Setelah terjadi, baru mereka mengerti. Lalu setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, 11 murid dijumpainya diberi perintah
pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Lalu setelah itu Yesus naik ke sorga dan memberi wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang kamu lihat, tuliskanlah. Wahyu 1 ayat 11 saya bacakan. Setelah Yesus ke sorga, Yesus memberikan wahyu kepada, saya bacakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 11, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Lagi-lagi perintah kepada Yohanes di Pulau Patmos bahwa Yohanes itu harus menulis apa yang dilihat atau penglihatan atau wahyu dalam sebuah kitab. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi para rasul atau para murid, baik murid Yesus yang 11 maupun murid yang 70 yang lain, khusus untuk Paulus juga diberi tulisan. Di chat ada tadi bagaimana Paulus bisa menulis. Petrus mengakui tulisan-tulisan Saulus atau Paulus adalah penuh dengan hikmat. Di 2 Petrus 3 ayat 15-16 saya bacakan. 2 Petrus, bahwa Petrus mengakui tulisan dari Paulus. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Saya bacakan. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran, 2 Petrus 3 tetapi 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam sebuah suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Artinya Yohanes dan murid-murid yang lain serta Paulus diberi perintah untuk menulis dalam sebuah kitab. Itu pengakuan Petrus. Jadi Yesus tadi pertanyaan Bapak, di Markus tadi. Jadi Markus menulis. Markus itu adalah murid Yesus yang lain dari 70. Markus Lukas itu murid dari yang 70 lain. Yohanes dan Matius adalah murid Yesus yang dari 12. Paulus juga murid Yesus khusus di Kisah Rasul 9 ayat 15. Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja Israel. Itu kata Yesus kepada Ananias, murid Tuhan, melalui penglihatan. Karena Kisah Rasul 9 ayat 10, firman Tuhan datang kepada Ananias, murid Tuhan, melalui penglihatan. Itu. Jadi Pak Juma, apa yang dikatakan Yesus adalah apa yang ditaruh oleh Bapa kepadanya untuk dikatakan, supaya dikatakan kepada bangsa Israel, karena sebelumnya para nabi telah menolak.
Lalu terakhir, firman itu ditulis atas ilham Allah, walaupun yang berkata di firman itu iblis, kata iblis, atau kata rasul, atau kata orang, atau kata Maria di situ, itu adalah ilham Allah menjadi suatu cerita, karena firman itu bisa disampaikan melalui perintah, melalui perumpamaan, melalui hikayat, melalui cerita, supaya firman itu sampai. Sehingga yang tertulis itu, walaupun kata-kata itu dari iblis, berkata iblis menjumpai Yesus, tetapi itu adalah inspirasi atau ilham dari Allah untuk ditulis oleh penulis. Ada 40 atau 35 sampai 40 penulis yang berbeda, tetapi sumbernya adalah Allah sendiri. Demikian Pak Juma. Oke, terima kasih Pak. Silakan teman Kristen yang mau menambahkan, Martinez Lee Ya. atau Marvin, Ya. silakan. Oke, baik. Sudah dijelaskan jelas sama Bisa. Pak Adi. Jadi saya hanya ingin menambahkan bahwa apa yang dikatakan tadi kan Bang Zuma bilang mana perintah bahwa ini harus ditulis. Ini kan kayak buku Zirah gitu, Zirah Nabawiyah mengenai cerita-cerita. Tapi itu ada perintah dalam wahyu kan. Kayak tadi, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ya. Itu salah satu bukti ya. Jadi juga di surat Yohanes yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, jadi saksi-saksi yang bersama-sama dengan Yesus ya. Rasul-rasul, ke-12 rasul itu, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dan dengan tangan kami tentang firman hidup, seperti yang dialami Thomas ya, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, jadi secara jujur Alkitab itu memang ditulis oleh saksi-saksi, oleh orang-orang yang bersama-sama dengan Kristus. Di saat dia berkarya, dia melakukan karya Tuhan. Jadi Izin, mohon maaf, tolong strike to the point, karena ini bukan gereja bapak-bapakku yang kuhormati, kita sedang diskusi. Silakan Oke. strike to the Jadi point, ambil poinnya. biar intinya bisa telah tanggapi. terjawab. Oh my God. Intinya telah terjawab bahwa memang ini disuruh tulis. Jadi ditulis bukan ditulis sekedar tulis apa ya, tulis karangan atau apa, tapi peristiwa. Injil itu peristiwa. Jadi jangan dipahami bahwa Injil itu Yesus ada dan turun Injil. Enggak, Injil itu peristiwa bagaimana penggenapan dari seluruh hukum Taurat yang digenapkan oleh kehadiran iman kita kepada Kristus dan teladan-teladan Kristus. Itulah yang ditulis yang menjadi nama Injil atau kabar baik. Terima kasih, silakan. Oke, Martin mau menambahkan, cuman narasinya dipercepat ya. Silakan Pak Martin. Oke, baik. Selamat siang. Ya, kalau kita berbicara soal kitab suci, ini mencakup dengan banyak hal. Bukan cuma satu ayat yang kita harus baca dan itu menjadi suatu patokan untuk menjadikan sebagai kitab suci. Tapi ini, kalau bicara tentang kitab suci berarti panjang untuk mau dibahas. Walau satu hari pun ini tidak akan kelar-kelar. Tapi yang lebih jelas di sini bahwa sebelum Yesus datang, kitab Taurat itu sudah diturunkan melalui Nabi Musa, dan kehidupan di perjanjian lama, orang-orang melakukan peribadatan sesuai dengan hukum Taurat, yaitu Jauhkan device Anda dari musik karena ini di relay ke YouTube. Tolong Pak Marvin. Oke, baik. Oke. Jangan mengkritisi jalannya diskusi atau bagaimana metode ini, tapi langsung ke substansi saja, ambil poin, karena kita juga akan menanggapi dari pihak Muslim. Monggo. Oke, baik. Jadi poinnya yang paling
Yang paling inti di sini adalah, maaf ya, soalnya di daerah perusahaan makanya ribut. Lanjut. Agak sulit untuk cari Oke, tempat yang standby. Nanti Pak Marvin kalau sudah mulai agak uang nanti baru ya. Silakan mau Ya, lebih- ditanggapi. Oke. Ya, saya dulu ya, teman-teman, adik-adik saya. Jadi gini, Bung, kita harusnya bicara itu terkait dengan kitab suci itu. Anda punya kan kitab suci, tapi Yesus tidak memberikan legitimasi bahwa ini adalah catatan mereka, ini adalah patut kemudian untuk dijadikan sebagai acuan di dalam beragama. Sedangkan kalau kita melihat terkait dengan apa yang saudara katakan tadi, Yohanes menuliskan 1 Yohanes sekian dan seterusnya. Yohanes sendiri tercatat dengan akurat bahwa itu bukan firman Tuhan dan bukan ditulis langsung oleh anak Zebedeus, si Yohanes murid Yesus ini. Anda boleh lihat dalam Yohanes 21, dialah murid. Jadi penulis ini menceritakan tentang dia, sang murid, yaitu Yohanes. Berarti penulis Yohanes bukan Yohanes. Andaikan Yohanes itu adalah penulis kitab saudara, maka dia akan mengatakan, akulah murid. Itu satu. Yang kedua, kalaupun kemudian yang menulis itu konon ceritanya adalah Yohanes anak Zebedeus, mana kemudian catatan yang menuliskan bahwa Yesus memerintahkan kepada mereka menulis. Dan yang dituliskan ini adalah betul terlontar dari mulut Yesusnya. Sedangkan narasi yang ada, Yohanes 21, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Artinya ini narasi yang ditambahkan. Ini adalah kata pengantar oleh penulis. Dan itu mustahil firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan adalah kalam, perkataan ilahi yang datang dari langit, entah itu langsung kepada nabinya atau melalui perantaraan malaikat yang tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu yang disebut firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ketika dibukukan disebut kitab suci. Karena suci dari penambahan-penambahan perkataan daripada manusia, meskipun dia itu nabinya itu sendiri. Ya, makanya kami sabda-sabda Rasul Muhammad SAW itu berbeda penempatannya dengan Al-Quranul Karim, padahal sama-sama terlontar dari lisan Rasulullah. Al-Quran tidak sampai kepada manusia tanpa melalui lisan Rasulullah. Al-Quran tidak akan sampai ke umat Islam tanpa terlontar lebih awal dari lisannya baginda Rasul Muhammad SAW. Berarti satu-satunya sumber Al-Quran di Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga Yesus. Pada zaman Yesus, satu-satunya sumber kalam atau firman Allah, mulutnya Yesus. Nggak boleh ada yang lain. Karena jalan kebenaran dan hidup di Yesus. Yang harus ditaati Yesus. Bukan yang lain. Berarti kalau teman-teman Kristen, ya, benar-benar perhatian terhadap keselamatannya, teman-teman Kristen akan mencari seumur hidup, menghabiskan waktunya, tenaga, duit dan seterusnya untuk mencari mana firman yang murni terlontar dari mulut Yesus itu. Sebab Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti karena Yesus ini nabi, karena Yesus ini rasul, karena dia adalah utusan Tuhan, sudah pasti memiliki ajaran-ajaran yang murni dari Tuhannya. Mana ajaran itu? Ini yang kita cari. Nah, sedangkan kalau yang Anda jadikan sebagai acuan pernyataan-pernyataan Paulus sendiri dengan jujurnya mengakui, apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Pengakuan jujur dari Paulus. Tetapi kemudian perkataan Paulus yang bukan firman Tuhan, anehnya dijadikan landasan beragama. Sampai kepada level manusia pun dituhankan. Roma 14 nomor 9. Yesus yang kalian bunuh itu,
yang telah mati bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Coba. Konsep yang bukan firman Tuhan Anda jadikan landasan beriman. Sedang sedikit Bang, nanti Anda sanggah. Sedangkan Yesus menurut pengabaran Matius, lagi-lagi Matius juga bukan murid Yesus loh. Di dalam Matius 9 nomor 9 itu jelas di situ. Yesus memanggil orang yang bernama Matius, Lewi. Nah, artinya penulis Matius ini pun melihat bahwa ada Yesus memanggil orang lain bernama Matius. Matius 9 nomor 9. Di dalam Matius ini, pengabaran beliau, dia mengatakan Yesus berpesan. Nah, ini pesan Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya ada oknum-oknum yang datang setelah Yesus, yang datang kepada murid-muridnya yang menyamar seperti murid Yesus.